Bismillah, teman-teman sekalian, kali ini gue bakal nge-share tentang pengalaman gue pengen ditipu, tapi alhamdulillahnya gue sadar kalau dia itu penipu. Jadi gue jualan barang di OLX, barang bekas, itu velg motor gue. Terus tiba ada beberapa calon pembeli yang memang ngechat gue, dan salah satunya yang intens dan gak bertele-tele adalah ini gitu. Dia pertama nanya, ini yang pasang iklan di OLX ya? Iya kan, gimana gue bilang gitu. Dia bilang, masih gak peleknya? Masih. Pokoknya di tahap ini gue masih gak curiga kalau dia itu penipu. Terus dia nanya harga, terus gue jawab macam-macam. Pokoknya gue arahin tetap lihat aja di OLX gitu, intinya kayak gitu. Tapi tetap dia nanya harga gitu. Udah gue kasih link, ya udah gue jawab 750 gan gitu. Bisa nego, masih normal ya, pertanyaannya tuh masih normal. Bisa nego kan? Bisa. Oke, gue bilang fix 700 aja kan, udah murah banget itu, jual rugi aja nih. Soalnya gue jual emang buat nyingkirin barang bekas aja dari rumah gitu, bukan buat apa-apa gitu. Jadi intinya ini barang bekas keluar aja, jadi gue jual 700 gitu. Intinya keluar dari rumah gue gitu, males ngeliat barang-barang bekas. Terus gue bilang, kalau oke harga segitu langsung akad kita. Terus langsung dia bilang, oke bisa dikirim. Nah di sini tuh gue udah muncul sedikit kecurigaan kepada dia gitu. Terus gue bilang, kirim kemana kan? Surabaya gitu. Dia bilang, wah kata gue, jauh banget cok gitu kan. Kalau misalnya ini beneran pun kayak gue agak mikir-mikir, cuman ya gue lanjutin aja lah. Gue pengen mastiin dugaan gue bener nggak dia tuh pengen nipu gitu. Terus gue bilang, wih main jauh ya kan, transaksi di Tokped aja ya kan. Ini gue pancing nih. Biasanya kalau para penipu tuh kalau mau diajak transaksi di Tokped atau di online shop yang istilahnya aman lah, ada jaminan di sana, itu dia nggak mau gitu. Nanti aneh kasih linknya gitu, gue bilang gitu. Terus dia nggak mau, benar, saya transfer aja. Terus gue tanya-tanya lagi supaya mastiin gitu, buat nambah persentase kecurigaan gue gitu, intinya gitu ya. Nggak tanya-tanya minus dulu nih kan. Terus dia bilang, bisa nggak, intinya gitu kan. Dia pokoknya nggak mau jawab lah. Bisa tapi 700 belum ongkir ya. Oke, ongkirnya berapa? Dia bilang 60.000. Gue potong 10.000 jadi 7,5 aja, gimana kan. Terus dia langsung nanya nomor rekeningnya. Gila kan, cepet banget. Pokoknya gue udah curiga dari awal sih. Cuman ya gue terusin aja lah permainan dia gitu. Intinya dia bisa PHP-in gue karena dia tuh seolah-olah pengen beli barang gue. Kenapa gue nggak bisa PHP-in dia seolah-olah gue tuh sebagai calon korban yang empuk gitu. Gue kasih lah nomor rekening gue di situ kan. Nomor rekening gue kasih. Ini nomor rekening, sebenarnya nomor rekening ini nomor rekening yang isinya tuh kosong gitu, bener-bener nol gitu. Dan ya gue kasih aja. Terus gue bilang, kalau udah transfer kabarin ya kan, gitu, sama alamatnya juga gitu. Ini buat penentuan nih sebenarnya nih. Kalau misalnya dia nggak transfer, kalau dia misalnya langsung transfer, artinya dia beneran pembeli gitu. Tapi kalau enggak, ya berarti kalau bertele-tele ya kayak gitu. Makin yakin lah gue. Terus dibilang BC aja. Terus gue permudah lagi dia. Kan biasanya orang kalau misalkan beneran pembeli, kalau beda bank, dia malas ngeluarin duit admin kan ya. Jadi ya udah gue permudah. Tuh gue kurangin duit adminnya, jadi bayar segitu aja lu gitu. Intinya kayak gitu. Terus dia malah ngomong gini, nggak bisa mas, saya kan pakai rekening ponsel, itu hanya yang terdaftar BCA atau BRI Mandiri yang bisa. Kalau mas bisa, mas pinjem dulu sama temen atau tetangganya yang ada BCA atau Mandiri, BRI atau. nah itu dia pakai ponsel rekening akunya. Terus dia cuma bisa ngirim ke BCA, BRI, Mandiri gitu. Ini modus ponsel rekening ya, modus penipuan ponsel rekening. Tahu dari mana? Karena setelah dia ngomong gitu, gue langsung searching di Google gitu. Set gue cari-cari dan gue suggestnya gini. Pertama gue ketik rekening ponsel BCA gitu kan.
Terus di sini yang ketiga nih, ada list ketiga ada penipuan rekening ponsel BCA. Akhirnya gue baca-baca dan ternyata betul gitu. Dan gue makin yakin 100% kalau dia tuh penipu. Udah gue lanjutin lah supaya PHP-in dia lebih jauh gitu, lebih lama lah gitu. Terus gue bilang, rekening ponselnya pakai banking atau pakai internet banking mas? Nah gue pura-pura tanya gitulah, intinya pura-pura polos lah. Terus dia bilang, Gini mas, saya kan pakai rekening ponsel, itu nggak pakai m-banking. tuh intinya dia pakai rekening ponsel dan nggak pakai banking. Terus gue bilang, oh nggak bisa ya, terus gimana gitu. Terus dia jawab, Coba mas pinjam aja sama temen atau tetangganya yang ada BCA atau Mandiri gitu. dia malah nyuruh gue minjem ke temen gue atau tetangga gue rekening BCA, Mandiri atau BRI gitu. Terus gue mencoba alasan lah, tapi gue kasih solusi yang lain gitu, yang lebih mudah gitu, karena kan dia mau beli gitu. Gue bilang, masnya aja deh coba cari teman yang punya kartu ATM BCA baru kirim ke saya, kayaknya lebih mudah gitu kan. Kalau dia beneran memang butuh dan kayak di awal tuh kayak nggak bertele-tele, artinya dia memang butuh dan tahu kalau barang itu bagus, harusnya gampang dong dia minjem ATM BCA temannya terus ngirim ke gue, kan nggak susah kan kalau gitu. Terus gue bilang, gak enak saya minjem di sini mas gitu, tetangga saya netizen males sama omongannya gitu kan. Terus gue bilang, teman saya kalau teman saya rata-rata pakai BNI Syariah juga gitu, dan berharap di sini sih, berharap banget gue kalau misalnya disebut syariah gitu. Ya, harapan gue konyol juga sih, cuman begitu gue sebut BNI Syariah atau syariah ada syariahnya itu, dia bakalan berhenti untuk mencoba nipu gue gitu, berharap tobat gitu. Tapi nggak mungkin juga gitu karena namanya juga penipu kan. Terus dia bilang, BNI-nya pakai m-banking nggak mas? nah BNI BNI-nya pakai m banking nggak mas, dia bilang gitu. Nah kata gue langsung tek gitu, oh ini berubah, ini nih berubah haluan nih, berubah metode penipuan gitu, metode nipunya berubah. Tadinya BCA, BRI, terus Mandiri, sekarang m banking BNI gitu. Terus gue bilang, pakai kalau saya mau lihat dulu mas kartunya itu bisa apa enggak gitu. dia minta buat ngeliat kartu gua gitu, kartu BNI gua. Terus gue ketawa pada saat ini gitu, apa hubungannya m banking dengan dia harus ngeliat kartu gua gitu. Terus gue pura-pura nggak tahu gitu kan maksudnya mas. Terus dia jawab, Bisa difotoin dulu mas kartu ATM-nya, saya mau lihat dulu ya seperti ini. Bisa apa enggak? nah dia kasih contoh, mas fotoin kayak gini gitu, bisa atau enggak gitu. Dan gue tahu kalau cara-cara kayak gini tadi dari yang gue baca itu, dia bakalan gunain kartu ATM kita, nih kartu yang di sini nih, tuh ada 537941130 dan bla bla bla, itu untuk melakukan pinjaman online nanti. Jadi digunain buat pendaftaran pinjaman online di awal, gunain nomor itu, habis itu nanti ada kode verifikasi yang terkirim di ponsel kita. Lalu dia bakal minta kode verifikasi itu. Kalau misalnya kita kasih, akhirnya nanti dia minjem online atau minjam secara online dengan uang kita gitu. Dan tagihan itu setiap bulan akan masuk ke rekening kita, bukan tagihan ya. Bisa juga auto debit gitu, kata beberapa artikel. Tiba-tiba kepotong ya, misalkan gaji lu 3,5 juta atau 4,5 juta, tiba-tiba kepotong 1 juta aja setiap bulan. Gimana kan ininya, apa rasa dongkol lu kayak gimana tuh, kesel banget kan pastinya. Kalau misalnya rekening lu kosong pun itu tetap dapat tagihan dan itu berbunga jadinya gitu. Tagihan ke rekening lu tuh tetap ada dan bisa-bisa kalau misalnya walaupun rekening lu kosong gitu. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba gitu, gue pakai rekening kosong nggak apa-apa nih, lu coba kayak gimana caranya gitu. Tetap aja artinya walaupun akun rekening lu kosong terus digunain sama penipu ini, artinya
lu mensetujui si penipu ini melakukan pinjaman online dengan akun rekening lu, dan tagihan itu akan terus terkirim kepada lu gitu. Dan jangan kaget tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah lu gitu. Jadi jangan coba-coba deh, jangan coba-coba kasih nomor kartu ATM lu atau ngirim nomor rekening gitu. Ngirim apa namanya, kode verifikasi yang kekirim di HP lu. Jadi pokoknya jangan coba-coba. Walaupun rekening lu kosong, jangan coba-coba. Gue saranin itu ya. Terus gue bilang, gue alasan aja, ya kartunya lagi nggak aneh pegang kan gitu, soalnya terbiasa dengan m-banking, gue bilang gitu. Masih aktif kok m-bankingnya, ente kirim aja gitu. Terus dia bilang gini, Gini mas, saya kan rekening ponsel nggak bisa ke BNI-nya, maka dari situ kan saya mau lihat dulu gitu, bisa apa enggak saya transfer ke BNI-nya itu. oh dia bilang gitu, masih beralasan dengan rekening ponsel dan nggak bisa ngirim ke BNI gitu. Aneh banget sih. Terus gue bilang, lagi nggak pegang kartunya kan, lagi ada di rumah kartunya. Memang gue lagi nggak pegang, dan memang kartunya memang di rumah, di kantong gue, di dompet gue gitu. Aneh lagi weekendan nih gitu. Emang gue lagi weekendan waktu itu kan. Terus gue kirimin gini lah, biar agak santuy gitu kan. Gue lagi makan lele bakar waktu itu. Makan dulu kan. Ini aja kan, biar Senin barang cepet sampai. Gue tetap saranin yang tadi tuh, supaya dia minjem ATM BCA dia, BCA temen dia gitu. Terus gue tanyain gimana, nggak ada, dia bilang. Ya terus gimana Gan gimana, gue tekan pokoknya, gue tekan karena dia tuh agak lama balesnya gitu kan 10.40, terus dia jawab nggak ada 10.45, ya 5 menit lah. Gemes gue pokoknya. Gan gimana Gan, udah ada yang minat lagi nih yang lain, aneh tunggu ente gitu. Mas kasih aja sama kayaknya dia udah hopeless gitu. Gue banyak alasan kali ya, bener nih. Terus dia bilang iya. Terus langsung aja gue tembak gitu, makasih ya agan penipu. Gue kasih lope-lope, gue kasih kiss-kiss semua supaya dia kesel gitu kan. Akhirnya di bawah ini sebenarnya ada lagi balasan dia. Dia bales pakai stiker porno gitu kan, ada gambar-gambar porno lah istilahnya, yang nggak layak gitu. Ya, ya gitulah teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba nemu calon pembeli kayak gini, jadi jangan 100% percaya dulu. Memang harus muncul curiga dulu gitu, dan coba tes dulu gitu. Dan ya coba segala macam. Ya kayak tadi gue bilang gitu, gue pastiin, gue kasih solusi lain supaya gue nggak ganti 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 apa namanya, rekening buat transaksi dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat teman-teman. Tetap berhati-hati berjualan di online, baik pembeli maupun penjual tetap berhati-hati. Dan saran gue juga salah satunya adalah, kalau misalnya mau ngerjain penipu, sebisa mungkin ya teman-teman, jangan jangan berbohong juga gitu kan. Banyak di luar sana ngerjain penipu tapi berbohong gitu, dan itu ketahuan banget gitu. Nggak bisa mainin si penipu. Berusaha mungkin sejujur mungkin, dan itu sengeles mungkin gitu. Kayak yang tadi gue bilang, mana ya tadi nih, lagi nggak pegang kartunya, memang gue nggak lagi pegang gitu. Lagi ada di rumah kartunya, memang di rumah, gue juga di rumah, aneh lagi weekendan gitu. Intinya kayak gitu-gitu deh ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Makasih, bye, assalamualaikum.